Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Walid Umar. Pada video kali ini kita akan membahas terkait soal penyelesaian uji kompetensi keahlian tahun pelajaran 2018-2019. Berikut adalah soal paket 1. Oke, alokasi waktunya untuk masing-masing siswa adalah 8 jam. Bentuk soalnya adalah penugasan perorangan. Judul tugasnya instalasi konfigurasi routing perangkat jaringan. Ini ada petunjuk umum, diharuskan teliti dalam membaca dokumen, periksa peralatan yang dibutuhkan, gunakan peralatan utama dan peralatan keselamatan kerja. Gunakan peralatan sesuai standar operasional prosedur. Bekerja dengan memperhatikan petunjuk dan petunjuk pembimbing atau penguji ya. Jadi yang kita butuhkan adalah PC server. Jadi ada satu set ya, ada monitornya, keyboardnya, mouse-nya dan lain-lain. Ada PC client, ada crimping tool, ada switch hub, ada stabilizer, ada NIC, dan ada kabel UTP ya. Selanjutnya kita sampai ke bagian 3, yaitu soal atau tugasnya. Judul tugasnya adalah skenario dalam kegiatan uji kompetensi ini Anda bertindak sebagai sistem administrator. Anda diminta untuk merancang, bangun, dan mengkonfigurasi sebuah PC server yang berfungsi sebagai gateway internet, DHCP, DNS, webmail, SSH, NTP, proxy, dan monitoring server ya, atau menggunakan KAKTI. Adapun konfigurasi servernya adalah IP internetnya adalah DHCP, menyesuaikan dengan internet service provider yang kita gunakan. Jadi nantinya akan ada dua interface ya, interface Ether 1 ya, yang menuju ke internet, dan Ether 2 yang menuju ke LAN, atau ETH0 yang ke internet, ETH1 menuju ke LAN. Selanjutnya ada gateway, ada gateway-nya. Gateway-nya di sini menyesuaikan dengan ISP, sistem operasinya Linux. Jadi kita bisa menggunakan Debian, kita bisa menggunakan Ubuntu. Yang penting basis dari sistem operasi tersebut adalah menggunakan sistem operasi Linux. Kliennya bisa menggunakan Windows atau Linux, bisa menggunakan Ubuntu desktop atau menggunakan Windows ya. IP kliennya adalah DHCP. Konfigurasi DHCP server, IP pool maksimal rentang IP. Jadi ketika kita menggunakan /29, berarti kalau /29 jumlah hostnya adalah 256 kurang 248 sama dengan berarti networknya 16 ya. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 itu rentannya. Jadi first hostnya 17, last hostnya 22. Selanjutnya kita list time-nya diminta 6 jam. Jadi konfigurasi DHCP servernya, gateway-nya ke gateway server ke router kita. Terus konfigurasi DNS-nya adalah sekolah.sch.id. Jadi kita akan menyesuaikan sekolahnya. Terus ada subdomain www dan subdomain mail ya. Selanjutnya web servernya bisa menggunakan Apache atau Nginx. Dokumen rootnya awalnya ada di var www.html. Kita diminta untuk mengubah atau mengarahkan ke home site www. Modulnya menggunakan PHP, database-nya menggunakan MySQL, Postgre atau MariaDB. Jadi kita akan menggunakan MySQL. Untuk mail server kita menggunakan Postfix. Untuk webmailnya kita menggunakan Squirrel Mail. Konfigurasi SSH server, kita diminta untuk mendisable root login agar user root tidak bisa login ke SSH. Terus portnya kita ubah ke 2222. Awalnya 22, kita tinggal menambahkan quarter 2.
Kita konfigurasi NTP server, tanggalnya harus 17 Agustus 2018. Oke, kita ubah ya. Kita ubah ke 2019. Jamnya harus jam 10.00. Konfigurasi proxy portnya 3128, proxy-nya harus transparan, minimal kita blocking 2 website. Chat manajernya admin@sekolah.sch.id, dan konfigurasi kaktinya konfigurasi monitoring CPU, RAM, hard disk drive, dan Ethernet. Oke, langsung saja kita mulai proses konfigurasinya. Oke, kita langsung saja mulai ke proses penyelesaian soal. Di sini kita sudah menginstal Debian 8 pada server kita. Jadi pada penyelesaian kali ini kita akan menggunakan sistem virtualisasi ya. Sistem virtualisasi nantinya kita sudah menyediakan sistem operasi Debian server, dan ada Windows, dan Debiannya akan kita gunakan sebagai server router sesuai dengan instruksi soal. Pertama-tama kita login dulu. Oke. Hal pertama yang perlu kita lakukan adalah melakukan konfigurasi IP address. Oke, melakukan konfigurasi IP address. Untuk interface ETH0, kita menggunakan IP address DHCP atau dynamic. Untuk interface ETH1, kita menggunakan IP address sesuai soal. Init static, kita masukkan addressnya 20.17. Netmasknya 248, kita masukkan networknya 20.16 atau subnet yang ketiga. Jadi subnet pertama itu 0, subnet kedua 8, subnet ketiga 16. Kita simpan, terus kita restart ya. Kita restart. Oke, pastikan restartnya berhasil. Oke, restartnya berhasil. Pastikan kita bisa connect ke internet. Oke, bisa connect ke internet dan bisa ping ke IP address kita 20.17. Selanjutnya kita akan mengecek server repository ya, ifconfig eth0. Server repositorinya, jadi saat ini kita menggunakan server repository server repository ya. Jadi kita tidak menggunakan DVD repository. Hal ini saya lakukan untuk mempercepat proses konfigurasinya. Jadi saya sudah mengkonfigurasi sebuah server di mana semua repository sudah saya masukkan di dalam, sehingga kita tinggal perlu melakukan proses pemanggilan saja. Dibandingkan hal ini sangat cepat ya dibandingkan kita menggunakan DVD repository, karena kita harus memasukkan dan mengeluarkan DVD secara berulang-ulang tergantung dari permintaan dari masing-masing aplikasi. Jadi kita kira-kira formatnya seperti ini. Jika kita menggunakan DVD repository, kita tinggal menambahkan seperti ini, apt cd-rom add, terus kita masukkan DVD 1, DVD 2, DVD 3, dan kita update. Selebihnya perintahnya sama. Oke, berhasil ya. Kita sudah berhasil terhubung ke server repository. Selanjutnya kita akan mengkonfigurasi layanan DHCP. Nah, kita akan menginstal layanan DHCP isc dhcp-server. Oke. Proses instalasinya sedang berjalan. Kita tinggal menunggu hingga proses instalasinya selesai. Oke, proses instalasinya selesai. Selanjutnya kita akan mengkonfigurasi DHCP-nya ya. nano/etc/dhcp/dhcpd.conf. Kita mengarah ke baris paling bawah. Oke, ini. Kita hilangkan tanda pagarnya atau tanda hashnya. Nah, sekarang kita tinggal mengubah sesuai kebutuhan kita. Jadi subnetnya 192.168.20.16. Untuk netmasknya 248. Range-nya dari 20.18 sampai 20.22. Untuk
DNS servernya 20.17 sesuai perintah soal. Untuk domainnya sekolah.sch.id. Oke, gateway-nya 20.17. Untuk subnetnya, untuk broadcastnya 20.23. Oke, untuk DNS untuk broadcastnya 23 karena network selanjutnya adalah 24 ya. Selanjutnya untuk waktu maksimalnya kita diminta untuk setting 26 jam. Berarti kita masukkan karena satuannya dalam detik ya. Jadi kalau 600 berarti 600 detik. Kita sudah hitung ya sama-sama 21.600 untuk waktu maksimalnya. Oke. Jadi 6 jam kalau kita hitung, kita kalkulasi jadi 6 jam itu terdiri dari 21.600 detik. Oke, kita simpan. Selanjutnya kita setting pada default spasi DHCP. Oke, kita setting interface yang akan on what interface salt DHCP server running ya. Kita berikan ETH1, terus kita enter. Kita restart ya, kita restart DHCP servernya. Oke. Selanjutnya kita tinggal uji coba di sisi klien. Oke, ini sisi klien kita. Kita tinggal uji coba ya, apakah sudah mendapatkan IP address. Kita minta diagnose untuk melihat apakah klien kita sudah mendapatkan IP. Oke, kliennya sudah mendapatkan IP address. Kita bisa lihat, jadi mendapatkan IP address 20.18. Kalau kita ping 192.168.20.18 itu berhasil. Oke, kita lanjut konfigurasinya di server. Kita akan konfigurasi untuk DNS-nya ya. Jadi kita masuk ke konfigurasi DNS, apt-get, install bin 9. Oke. Proses instalasinya sedang berjalan. Oke, selanjutnya kita masuk ke directory bin ya. Terus kita nano named.conf.local. Nah, di sini kita masukkan domain kita. Ya, sekolah.sch.id. Type-nya master. Filenya bin/db.sekolah. Oke. Zone 1 kita masukkan 20.168.192 in addr.arpa. Type master, file bin/db.192. Kita simpan, kita cp db.sekolah. Oke, sorry, db.local spasi db.sekolah, cp db.127 spasi db.192. Terus kita nano db.192. Kita tinggal Ctrl W, localhost, Ctrl R, enter, sekolah.sch.id, enter A. Terus di sini kita masukkan 17 ya. Oke, kita masukkan in mx10, kita masukkan untuk mail sekolah.sch.id. Terus kita akan membuat domainnya, yang pertama www, terus yang kedua mail.
sesuai dengan perintah soal ya. Selanjutnya kita simpan konfigurasinya. Terus kita nano db titik sekolah. Kita search localhost. Terus kita replace dengan sekolah.sch.id. Oke. Kita masukkan di sini IP address-nya 20.17 @in/mx10 mail.sekolah.sch.id. Selanjutnya kita masukkan www in a, kita masukkan IP address, terus kita masukkan mail ya. Nah, selanjutnya kita simpan konfigurasinya. Terus kita konfigurasi untuk name.conf.option. Jadi kita cari baris forward ya. Agar selain jadi DNS server kita ini selain dapat meresolve domain lokal juga dapat meresolve domain public. Jadi forwardnya kita masukkan ke 888. Selanjutnya pada baris DNS check validation dari auto kita ubah ke no ya. Selanjutnya kita simpan keluar. Oke, kita restart DNS-nya, bin9 restart. Kita setting resolve.conf-nya. Oke, baris pertama name servernya kita masukkan IP address dari 20.17. Kita simpan ns lookup 20.17. Oke, berhasil ya. Selanjutnya kita akan coba di klien, di sisi klien apakah bisa ping ke server. Oke. Ping sekolah.sch.id. Oke, berhasil. Ping mail.sekolah.sch.id. Oke, berhasil. Berarti DNS kita sudah jalan. Selanjutnya kita tinggal setting web servernya. Jadi caranya apt-get install apache 2 php 5 MySQL minus server php myadmin. Oke, yes, proses instalasinya sedang jalan. Kita tinggal tunggu hingga proses instalasinya selesai. Kita masukkan passwordnya. Oke. Oke, kita konfigurasi PHP myadmin-nya. Oke, sudah selesai proses instalasi web servernya. Selanjutnya kita akan membuat direktori mkdir -p spasi /home/site/www. Oke, direktorinya sudah dibuat. Selanjutnya kita konfigurasi /etc apache site available 00 default. Kita cari baris dokumen rootnya. Dokumen rootnya kita ubah ya. Kita ubah ke home/site/www. Untuk server adminnya kita ubah
admin@sekolah.sch.id. Kita simpan. Selanjutnya kita konfigurasi bagian apache.conf-nya /etc /apache/apache.conf. Kita cari baris yang mengindikasikan direktori ya. Jadi direktori yang awalnya ada di var www kita ubah ke home/site/www. Kita simpan. Kita restart Apache-nya. Oke, kita masuk ke home site www nanoindex.html. Kita berikan welcome to server 20.17 on Debian 87 development by Oke, kira-kira seperti ini welcome screen-nya H2. Oke, setelah itu kita tinggal simpan dan kita tinggal uji coba di sisi klien. Jadi masuk ke klien, kita tinggal buka browser dan menguji apakah pack-nya sudah diambil ya, bisa mengakses web servernya atau tidak. Jadi kita akses, pertama kita akses IP address dulu 20.17. Oke, sudah bisa diakses pack-nya. Kita juga bisa akses menggunakan domain ya, sekolah.sch.id. Oke, sudah bisa mengakses. Oke, kita lanjut ke konfigurasi selanjutnya, yaitu konfigurasi mail ya. Konfigurasi mail kita tinggal install install postfix, courier pop, courier imap, squirrel mail. Untuk webmailnya, yes. Oke, proses instalasinya sedang jalan. Situs internet, tinggal masukkan mail.sekolah.sch.id. No. Oke. Oke, sudah selesai penginstalan mail servernya. Sekarang kita konfigurasi postfix main.cf. Kita tambahkan pada baris paling bawah home_mailbox maildir. Oke, selanjutnya kita dp maildir mac /etc/scale/maildir. Terus kita dpkg reconfigure postfix. Oke, kita pilih situs internet. Oke, sudah seperti itu. Kita berikan 00000 agar mail servernya dapat diakses dari jaringan lokal mana saja. Terus kita proc mailnya tidak. Batasannya ketika kita ingin membatasi jumlah mailbox ya, jumlah kapasitas dari mailbox. Kita bisa isi sesuai kebutuhan kita. Protokolnya IPv4. Oke, sedang direkonfigur lagi. Oke, selanjutnya kita tinggal setting untuk webmailnya agar dapat diakses menggunakan domain ya. Jadi kita ubah virtual hostnya bintang 280, mailnya mail.sekolah.sch.id. kita simpan, kita masuk ke etc apache.conf. kita tambahkan di baris paling bawah
include slash etc slash squirrel mail slash apache.conf. Kita simpan, kita restart apache-nya. Oke, selanjutnya kita restart juga web servernya, restart, dan courier pop-nya juga ya, courier pop, courier imap. Oke, kita tes ya, kita tes untuk mengakses mail.sekolah.sch.id. Oke, sudah bisa diakses. Nah, selanjutnya kita tinggal membuat akunnya ya. Jadi ada 4 akun yang harus kita buat. Add user, user 1, passwordnya semua kita seragamkan. Yes, add user, user 2, tkj. Oke, user 3, tkj, user 4. Oke, kita cek apakah usernya sudah dibuat. Oke, sudah ada 4 user. Nah, kita tinggal menguji untuk melakukan proses pengiriman. Jadi misalnya user 1 passwordnya tkj, kita kirimkan surat ke user 4, user 2, user 3. Jadi ada CC dan BCC nya. Subjeknya hello, lolo habari. Terus kita send. Oke, sign out. Kita coba apakah emailnya terkirim ke user 4. Oke, emailnya terkirim dari user 1 dan di CC ke user 2. Selanjutnya kita akan setting SSH server. Jadi mail server kita sudah jalan dengan baik. Kita setting SSH server, apt-get install SSH. Kita pilih yes, yes. Oke, kita setting ya, kita konfigurasi sshd config. Pada baris port kita tinggal tambahkan, jadi portnya awalnya 22, kita tambahkan 22. Terus baris permit root login kita ubah ke no ya. Kita ubah ke no, artinya rootnya tidak bisa login. Kita restart SSH-nya, SSH restart. Sekarang kita buatkan user untuk SSH, user SSH. Oke, kita uji lagi apakah SSH-nya sudah jalan. Kita uji menggunakan aplikasi putih ya, aplikasi putih, user SSH at sekolah.sch.id, portnya 222. Kita open. Oke, kita masukkan passwordnya tkj. Oke, kita sudah who am I, hostname. Oke, kita sekarang sudah ada di server, yang tadi ya. Kita tes buat folder mkdir hello. Saya sudah masuk. Oke, kita cek apakah folder tersebut ada di server. cd/home/user ssh ls hello, saya sudah masuk. Nah, itu berarti usernya sudah masuk ya, sudah berhasil membuat direktori tersebut. Oke, kita lanjut ke konfigurasi NTP server. Kita nano slash, oke, kita install dulu apt-get install ntp spasi ntpd. Oke, selanjutnya kita konfigurasi nano slash etc slash ntp.conf. Baris servernya kita hilangkan semua. Selanjutnya kita tambahkan baris server spasi 127 spasi 127.1.0
Terus kita berikan foot spasi 127.127.1.0 stratum spasi 1. Terus kita restart layanan NTP-nya. Jika sudah berhasil di restart, selanjutnya kita setting waktunya. Jadi kita majukan waktunya ya. Jadi caranya date spasi minus set 2019 0807. Oke. Date. Oke, bukan 0807 tapi 0817. Artinya 17 Agustus. Kita majukan date spasi set. Jamnya jam 10 tepat ya. Jadi kalau kita date, kalau kita time, oke, Sabtu 17 Agustus 2019 jam 10:02. Nah, selanjutnya kita tinggal uji coba di sisi klien ya, apakah timenya sudah jalan atau tidak. Oke, kita setting change time, internet time, change setting sekolah.sch.id. Kita update. Oke, successful sinkron. Oke. Oke, setting konfigurasi untuk NTP-nya sudah berhasil. Selanjutnya kita lanjut ke konfigurasi proxy ya. Jadi kita install proxy-nya, apt-get install Squid 3. Oke, kita yes, verification. Oke, kita setting nano/etc/squid3 spasi squid.conf. Kita cari HTTP port 3128. Kita tambahkan opsi transparan. Terus kita cari baris cache mgr. Cache manajernya kita ubah ke admin @sekolah.sch.id. pada cache dir. Oke, pada bagian cache dir UFS. Oke, kita hilangkan tanda pagarnya, kita simpan. Terus kita cari cache mem. Oke, cache mem. Kita hilangkan juga tanda cache memorinya. Kita hilangkan tanda pagarnya. Selanjutnya kita cari baris HTTP akses denial. Kita berikan tanda pagar. Terus kita cari baris ACL connect. Nah, kita definisikan aturan yang kita inginkan. Jadi kita diminta untuk memblokir 2 buah domain. Jadi kita definisikan dulu network yang kita gunakan, ACL lokal spasi src 192.168.20.16/29. ACL blokir spasi dst domain yang ingin kita yang ingin kita batasi, squid 3/domain http akses deni blokir http akses allow lokal. Kita simpan, kita keluar ya, terus kita buat filenya nano/etc/squid3 spasi domain. Nah, di sini kita masukkan domain yang ingin kita blokir, .sch.id, terus www.smkn4gorontalo.sch.id, terus bsnp indonesia.org, terus www.bsnpindonesia.org.
.org. Jadi ada dua website yang ingin kita blokir. Selanjutnya kita restart Squid-nya, squid/etc/init.d/squid3 restart. Pastikan tidak ada error ya ketika kita merestart. Oke, Squid-nya berhasil kita restart. Selanjutnya kita akan pastikan Squid-nya jalan. Oke, is already running. Proses ID-nya 15672. Terus kita akan menambahkan konfigurasi untuk firewall-nya ya. Jadi nano/etc/sysctl.conf. Pada baris net IP versi 4_forward sama dengan 1 kita hilangkan tanda pagarnya untuk mengaktifkan fitur forwarding IP address. Terus kita setting, kita tambahkan baris ini pada rc.local IP tables maintain nat min a prerouting min p TCP min i eth1 min s networknya 2316/29 spasi min deport 80 min j redirect min to port 3128. Terus kita setting NAT untuk ke internet, NAT min a post routing min o eth0 min j masquerade. Oke, kita tinggal restart servernya. Oke, kita restart. Oke, kita tinggal menunggu dan memastikan jadi bisa ping ke domain dan bisa ping ke internet ya. Pastikan server kita bisa ping ke internet. Oke, harusnya bisa ping ke internet. Oke. Oke, servernya sedang restart. Jadi agak time out ya. Dan selanjutnya pastikan pingnya reply di sisi domainnya dan reply di sisi ping ke publiknya ya, ping ke publiknya. Oke, sudah reply. Harusnya ping ke internetnya juga sudah jalan. Oke, sudah jalan juga ping ke Google dan ping ke domain lokal kita. Pastikan kita sudah bisa googling ya. Sudah bisa googling. Misalnya kita buka Google. Harusnya sudah bisa buka Google. Oke. Oke, kita sudah bisa browsing. Selanjutnya kita akan menguji apakah kita masih bisa mengakses website SMK4 dan BSNP-nya. Jadi jika sudah terblokir berarti proses konfigurasi yang kita lakukan sudah berhasil. Oke, kita coba akses ya smkn4gorontalo.sch.id. Oke, access denied, artinya halamannya tidak bisa diakses. Dan akses bsnp indonesia.org juga tidak bisa diakses karena kedua site ini sudah kita masukkan ke halaman pemblokiran. Oke, step terakhir yang akan kita lakukan dalam proses konfigurasi ini adalah kita akan melakukan proses konfigurasi layanan monitoring server. Kita akan melakukan proses instalasi Kakti ya, apt-get install Kakti spasi snmp spasi snmpd. Kita install. Oke, kita tinggal tunggu hingga proses instalasinya selesai. Selanjutnya oke, kita masukkan passwordnya. Oke, proses instalasinya sedang jalan.
selanjutnya kita akan melakukan konfigurasi terhadap layanan monitoringnya ya, atau SNMPD, Simple Network Management Protocol. Terus kita nano/etc/snmp/snmpd.conf, kita cari bagian agen address, kita hilangkan 127-nya. Terus kita simpan, kita restart layanan SNMPD-nya. Setelah kita restart, kita akan langsung berpindah ke klien ya. Kita langsung buka klien kita. Oke. Kita buka klien. Selanjutnya kita buka Kakti. Oke, Kaktinya bisa diakses. Kita next. Oke, kita finish dan kita bisa login ke Kaktinya. Kita masukkan password baru. Kita new graph, kita create new host, kita masukkan oke, server sekolah. Oke, kita create. Oke, kita create graph for this host. Oke, dan selanjutnya kita bisa lihat grafiknya ya, grafik pada server localhost-nya. Nah, biasanya grafiknya akan digenerate tiap 5 menit. Oke, layanan Kaktinya sudah jalan. Jadi sangat mudah untuk mengimplementasi soal ujian kompetensi keahlian untuk paket 1 untuk kurikulum 2013. Jika ada kesalahan ya, silakan berikan masukan, saran, mari kita berdiskusi sama-sama. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.